Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang mekanisme nyeri pada penyakit periapikal dan juga periodontal. Let's check this out. Apa itu nyeri? Nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional akibat kerusakan jaringan, baik aktual maupun potensial atau yang digambarkan dalam bentuk kerusakan tersebut. Terus selanjutnya ada bakteri. Bakteri dapat menghasilkan produk yang langsung mengaktifasi nosiseptor, yaitu yang pertama ada lipopolisakarida yang terdapat pada permukaan bakteri gram negatif. Dan yang kedua ada beberapa protease yang dihasilkan oleh bakteri gram positif dan gram negatif. Contohnya adalah tripsin. Adapun mekanismenya, lipopolisakarida dari bakteri gram negatif dan juga asam lipoteikoat dari bakteri gram positif akan merangsang sistem imun, yaitu makrofag dan neutrofil untuk melepaskan mediator inflamasi sehingga mengaktifkan nosiseptor. Selanjutnya ada mediator inflamasi. Histamin, prostaglandin, bradikinin, dan neuropeptide adalah mediator utama inflamasi yang berperan sebagai modulator dari beberapa neurotransmitter. Adapun molekul dari mediator inflamasi dan sel yang menghasilkannya itu, diantaranya ada histamin yang dihasilkan oleh sel mast, prostaglandin yang dihasilkan oleh makrofag dan fibroblast, bradikinin yang berasal dari protein plasma, dan neuropeptide yang berasal dari sel neuron. Untuk mekanisme dari mediator inflamasi ini adalah yang pertama, saat peradangan berlangsung, mediator inflamasi seperti histamin, prostaglandin, bradikinin, dan neuropeptide dilepaskan. Hal ini menyebabkan berkurangnya ambang batas yang diperlukan nosiseptor untuk menghasilkan potensial aksi. Sehingga terjadi respon berlebihan dan berkepanjangan terhadap rangsangan nyeri yang disebut hiperalgesia dan rangsangan yang biasanya tidak menimbulkan nyeri pada gigi sehat dapat menghasilkan nyeri yang hebat. Faktor yang mempengaruhi mekanisme rasa nyeri selanjutnya adalah saraf. Apa saja sih saraf yang berperan dalam mekanisme rasa nyeri? Selain pada pulpa, saraf juga terdapat pada ligamen periapikal, pada ligamen periodontal, gingiva, tulang alveolar, terdapat serabut saraf A delta dan serabut saraf C. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik dari saraf-saraf ini. Serabut saraf A delta memiliki diameter 2-5 mikrometer, sedangkan serabut saraf C memiliki diameter 0,3-1,2 mikrometer. Untuk serabut saraf A memiliki kecepatan konduksi cepat yaitu 6-30 meter per second, sedangkan serabut saraf C memiliki kecepatan konduksi lambat yaitu 0,5-2 meter per second. Selanjutnya, serabut saraf A delta aksonnya itu bermielin, sedangkan serabut saraf C aksonnya itu tidak bermielin. Untuk serabut saraf A delta, lokasi nyerinya itu terlokalisir, sedangkan serabut saraf C itu lokasi nyerinya tidak terlokalisir. Kemudian untuk serabut saraf A delta, karakteristik nyerinya itu tajam, cepat, dan menusuk, sedangkan serabut saraf C karakteristik nyerinya itu tumpul dan lama. Kemudian untuk serabut saraf A delta, ambang batasnya itu rendah, sedangkan serabut saraf C ambang batasnya itu tinggi. Serabut saraf A delta rangsangannya itu dibagi menjadi 3 teori, yaitu yang pertama teori persarafan langsung, teori odontoblastik, dan teori hidrodinamik yang menjelaskan serabut saraf A delta yang dirangsang. Sedangkan serabut saraf C itu inflamasi yang disertai dengan trauma jaringan mengakibatkan peningkatan tekanan jaringan dan modulator klinis yang akan merangsang serabut saraf C. Selanjutnya, penyakit periodontal. Penyakit periodontal merupakan sakit yang distimulus oleh bakteri, yaitu Porphyromonas gingivalis. Yang pertama, gingivitis dan periodontitis. Karakteristiknya yang pertama, nyeri tumpul ringan, yang kedua, episodik atau berkala, yang ketiga, nyeri terus-menerus akibat peradangan atau infeksi. Yang kedua, abses periodontal akut dengan karakteristik nyeri terlokalisasi.
Dan yang terakhir, abses periodontal kronis dengan karakteristik yang pertama, nyeri tumpul, yang kedua, sakit yang dirasakan terus-menerus, dan yang ketiga, nyeri tidak berubah oleh perubahan suhu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme rasa nyeri pada penyakit periapikal dan juga periodontal. Hal ini dimulai dari stimulus bakteri. Adapun bakteri yang berperan yaitu bakteri gram positif atau Staphylococcus aureus dan juga bakteri gram negatif yaitu Fusobacterium nucleatum dan juga Porphyromonas gingivalis. Yang pertama ada bakteri gram positif yang menghasilkan produk asam lipoteikoat dan juga enzim protease. Dan bakteri gram negatif yang menghasilkan produk lipopolisakarida dan juga enzim protease. Kedua bakteri ini menyebabkan inflamasi. Lalu, inflamasi tersebut menyebabkan plasma darah menghasilkan produk berupa bradikinin, sel mas menghasilkan produk berupa histamin, makrofag dan fibroblast menghasilkan produk berupa prostaglandin, dan sel neuron menghasilkan produk berupa neuropeptida. Inflamasi yang terjadi dan produk langsung dari bakteri seperti bradikinin, histamin, prostaglandin, dan juga neuropeptide dapat merangsang nociceptor berupa ujung saraf bebas yaitu serabut saraf yang terletak di perifer pulpa yaitu serabut saraf A delta, sehingga menyebabkan terjadinya abses periodontal akut. Jika abses periodontal akut sudah lama dan tidak dilakukan perawatan dengan baik, maka bakteri akan terus berlanjut dan merangsang serabut saraf C, dan terjadilah penyakit abses periodontal kronis. Inflamasi yang terus-menerus dan produk langsung dari bakteri seperti bradikinin, histamin, prostaglandin, dan juga neuropeptide dapat merangsang nociceptor berupa ujung saraf bebas, yaitu serabut saraf yang terletak di perifer pulpa, yaitu serabut saraf A delta, dan serabut saraf yang berada di tengah pulpa, yaitu serabut saraf C. Sehingga terjadilah gingivitis dan periodontitis.